Habis gajian, terbitlah cicilan. Ayo Zafriends, siapa yang kalau udah gajian, pusing ngurusin cicilan dan pos pengeluaran yang lain? Buat yang punya permasalahan sama pos pengeluaran, tonton video ini sampai habis ya. Halo Zafriends, selamat datang di Zaf Finance TV. Sebelumnya, perkenalkan saya Andre Heliono, host dari Zaf Finance. Pops Clinic kali ini, kita dapat curhatan dari salah satu Zafriends yang katanya pengen meminimalisir pengeluarannya. Kalau dari data yang dikasih, pengeluaran per bulan hampir 85% dari gaji. Ayo Zafriends, ada yang gini juga nggak? Nah, tapi sebelum kita dengerin kasus dari Mbak Andini, katanya tim Zaf Finance mau kasih aku games nih. Zafriends yang lagi nonton juga boleh loh jawab dan tulis di kolom komen. Mas Andre, jawab nggak terlalu penting, atau penting banget dari setiap pertanyaan yang dibacain ya. Oke. Catat pengeluaran walaupun cuma beli permen Rp500. Penting. Makan di luar bareng keluarga setiap weekend. Nggak terlalu penting. Nongkrong atau arisan bareng teman setiap weekend. Nggak terlalu penting. Kredit barang branded biar terlihat berkelas. Nggak terlalu penting. Punya 3 rekening tabungan. Penting banget. Hai Zaf Finance, saya Andini. Saat ini usia saya 32 tahun. Saya tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Pekerjaan saya saat ini adalah pegawai negeri sipil. Penghasilan rumah tangga kami sebesar 20 juta rupiah per bulan. Ini gabungan penghasilan saya dengan suami. Untuk pengeluaran per bulan, saya mengeluarkan 13.350.000 rupiah dan ada cicilan yang harus saya bayar senilai 3.500.000 rupiah. Jadi totalnya 16.850.000 rupiah. Saya juga memiliki tabungan senilai 7 juta dan aset investasi logam mulia sebanyak 2 gram. Aset lainnya, saya memiliki rumah senilai 700 juta dan mobil senilai 150 juta. Dan juga ada emas perhiasan 10 gram. Masalah yang ingin saya tanyakan ke Zaf Finance adalah, pertama, bagaimana meminimalisir pengeluaran dan mengurangi pos pengeluaran. Kedua, bagaimana penerapan metode simple dengan rincian tersebut. Ketiga, bagaimana agar tabungan dan investasi meningkat ketika suami tidak mendukung investasi apapun kecuali menabung di bank. Terima kasih Zaf Finance. Zafriends, dilihat dari data-data yang tadi disampaikan, sebetulnya rasio menabung dan rasio utangnya udah sehat. Tapi rasio likuiditasnya nggak sehat nih. Jadi, kalau disimpulkan kondisi finansial yang sekarang ini kurang sehat. Sebelum memulai menabung dan investasi, pastikan memiliki dana darurat. Kebutuhan dana darurat 12 kali pengeluaran utama, 160,2 juta. Prioritaskan memiliki dana darurat minimal sebesar 3 kali pengeluaran utama atau sebesar 40 juta. Alokasikan dana di tabungan dan penghasilan bulanan untuk membentuk dana darurat minimal. Kekurangannya, dengan menyisihkan 5% penghasilan bulanan, bisa paralel dengan investasi untuk mencapai tujuan lain. Sesuaikan saldo dana darurat saat pengeluaran berubah. Tempatkan minimal 3 kali pengeluaran di rekening tabungan terpisah. Selebihnya di reksadana pasar uang atau emas logam mulia. Pos pengeluaran saat ini adalah 84,25% dari penghasilan dialokasikan untuk pos living, yaitu kebutuhan bulanan, cicilan kuliah, dan cicilan utang orang tua. Setiap keluarga memiliki prioritas kebutuhan yang berbeda-beda. Catat pengeluaran selama 2-3 bulan ke depan untuk mengetahui di mana pos yang harus dikendalikan, agar perencanaan keuangan lebih tertata. Bedah berapa jumlah pengeluaran wajib, butuh, dan ingin, buat anggaran baru sesuai prioritas dan kemampuan keuangan. Mulai gunakan metode alokasi simple. 50% living, 30% saving, dan 20% playing. Untuk alokasi posnya, dapat dibantu dengan penggunaan minimal 3 rekening berbeda dan auto debit ke rekening saving. Buat yang lagi belajar mengelola keuangannya, coba untuk fokus belajar dan atur 4 hal ini dulu. 1. Buat perencanaan keuangan yang jelas. Metode simple tadi salah satu yang bisa dengan mudah diterapkan buat mengelola uang. Lalu, belajar mengelola utang. Kalau mau nyicil sesuatu, pastikan total cicilan kita sebulan tidak lebih dari 30% per bulan dari pemasukan yang ada. Kemudian, belajar untuk mengelola risiko. Namanya hidup kan nggak tahu ya, besok atau lusa kita bagaimana.
Untuk itu, kita harus belajar untuk mengelola ketersediaan dana darurat dan punya proteksi asuransi. Nah, kalau ambil asuransi pun jangan sampai double manfaat ya. Terakhir, mulai berinvestasi supaya membantu kita mencapai tujuan keuangan yang kita buat sebelumnya. Lalu, gimana supaya tabungan dan investasi meningkat ketika suami tidak mendukung investasi apapun kecuali menabung di bank? Kita perlu pahami dulu kalau investasi ini bisa kita analogikan sebagai kendaraan yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan keuangan. Tentukan tujuan yang ingin dicapai, hitung kebutuhan dananya, dan tentukan jangka waktunya. Kalau suami tidak mendukung investasi selain tabungan, kemungkinan karena belum paham atau ada trauma di masa lalu. Ajak suami mengenal lebih dalam berbagai pilihan investasi. Pelajari dan pahami investasi yang Anda pilih, kenali resikonya, kemudian pilih instrumen investasi yang tepat agar dapat memberikan hasil yang optimal. Pastikan investasi tersebut memiliki izin dari lembaga terkait dan evaluasi berkala. Zap Friends, sampai sini udah ada gambaran untuk mengatur ulang pengeluarannya kan? Kalau sudah berumah tangga, coba untuk ajak pasangannya nih untuk mengatur pengeluaran. Mengatur pos pengeluaran dan pemasukan itu untuk kenyamanan kita juga loh. Kalau gitu, sekian untuk Pops Clinic kali ini. Buat Zap Friends yang punya permasalahan finansial, bisa share permasalahan kamu ke kita. Tata caranya bisa cek sosial media Zap Finance. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Zap Finance TV. Dan biar nggak ketinggalan video terbaru Zap Finance TV, jangan lupa nyalain loncengnya. Saya Andre Heliono mohon pamit. Sampai jumpa di Pops Clinic berikutnya. Bye!